Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nani Suryati, Pambudi Susilo Ardi, dan Agustiana Solihan. Di sini kami akan membahas mengenai peran konselor sebaya dalam menangani stres belajar di tengah pembelajaran online pada remaja. Sebelum itu, kita akan membahas terkait definisi konselor sebaya serta peran konselor sebaya dalam menghadapi stres pada remaja. Konselor sebaya adalah pendidik sebaya yang secara fungsional punya komitmen dan motivasi yang tinggi untuk memberikan konseling bagi remaja atau mahasiswa sebayanya. Tujuannya adalah untuk membantu klien melihat permasalahannya supaya lebih jelas sehingga klien dapat memilih sendiri jalan keluarnya. Remaja adalah masa peralihan diri anak menuju dewasa. Pada masa ini terjadi berbagai macam perubahan yang cukup bermakna baik secara fisik, biologis, mental, dan emosional, serta psikososial. Semuanya ini dapat mempengaruhi kehidupan pribadi, lingkungan keluarga, maupun masyarakat. Ketidaksiapan remaja dalam menghadapi perubahan tersebut dapat menimbulkan berbagai perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang, penyakit menular seksual atau PMS, dan HIV/AIDS. Teman sebaya memiliki hubungan yang kuat sehingga menimbulkan hubungan saling percaya antar teman sebaya. Hubungan ini dapat menimbulkan perilaku remaja lebih percaya terhadap teman sebaya daripada dengan orang tua. Sehingga pembentukan dan pelatihan konselor sebaya dapat menjadi suatu pilihan yang tepat dalam upaya membentengi anak atau remaja dari pengaruh negatif lingkungan. Nah, lalu apa itu stres dan bagaimana dampak bagi remaja? Stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional dalam mental atau psikis apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Stres adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, jika berat dan berlangsung lama dapat merusak kesehatan kita. Selain itu, stres juga dapat menyebabkan gangguan emosional dan fisik. Apa penyebab stres pada remaja? Penyebab diantaranya adalah masalah pelajaran sekolah, masalah dengan teman dekat, masalah hubungan dengan orang tua, masalah persaingan dengan saudara, masalah dengan teman, dan masalah-masalah lainnya. Efek stres pada tubuh, dampaknya bagi tubuh adalah tubuh merasa lelah, mengalami kesulitan tidur, makan berlebihan, sakit kepala, sakit nyeri di leher dan bahu, serta sakit perut. Kemudian efek stres pada perasaan menjadi sedih, cemas, khawatir, menjadi mudah marah, mudah kehilangan kesabaran, sulit berkonsentrasi untuk pelajaran sekolah. Setelah kita mengetahui definisi dan penyebab stres, maka bagaimana ya cara mengatasi stres dalam perspektif Islam dan psikologi? Oke, sekarang kita jelaskan cara mengatasi stres dalam perspektif Islam, diantaranya yaitu yang pertama ada niat ikhlas. Upaya yang dilakukan oleh seseorang pasti diliputi oleh berbagai macam motivasi. Motivasi dapat menentukan bagaimana upaya yang dilakukan dan bagaimana jika tujuan tidak tercapai. Islam sudah mengajarkan agar senantiasa berniat ikhlas dalam berusaha, dengan tujuan agar nilai usaha tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mendapat ketenangan apabila usaha tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua ada sabar dan sholat. Di dalam Islam, sabar adalah mampu berpegang teguh dan mengikuti ajaran agama untuk menghadapi atau menentang dorongan hawa nafsu. Orang yang sabar akan mampu mengambil keputusan dalam menghadapi stresor yang ada dengan baik. Yang ketiga ada bersyukur dan berserah diri atau tawakal.
Salah satu kunci dalam menghadapi stresor atau stres adalah dengan selalu bersyukur dan menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 156 yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua ucapan di atas sangat familiar di lidah kita. Dan apabila kita pahami maknanya setiap kali mengucapkannya saat menghadapi cobaan, maka niscaya akan muncul kekuatan psikologis yang besar untuk mampu menghadapi musibah tersebut. Yang keempat, ada doa dan zikir. Sebagai manusia yang beriman, doa dan zikir menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam berusaha. Adanya harapan yang tinggi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kekhawatiran terhadap suatu ancaman, maka sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa melalui doa dan zikir. Melalui zikir, perasaan menjadi lebih tenang dan khusyuk, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan konsentrasi, kemampuan berpikir secara jernih, dan emosi menjadi lebih terkendali. Sedangkan dalam perspektif psikologi, menurut Wallace pada tahun 2007 menyebutkan ada beberapa cara menghadapi stres, yaitu yang pertama ada cognitive restructuring, yaitu dengan mengubah cara berpikir yang negatif menjadi positif. Hal ini dapat dilakukan melalui pembiasaan dan pelatihan. Yang kedua ada journal writing, adalah menuangkan apa yang dirasakan dan dipikirkan dalam jurnal atau gambar. Jurnal dapat ditulis secara periodik 3 kali seminggu dengan durasi waktu 20 menit dalam situasi yang memungkinkan penuangan secara optimal atau suasana tenang, tidak diinterupsi kegiatan lain. Yang ketiga ada time management, yaitu mengatur waktu secara efektif untuk mengurangi stres akibat tekanan waktu. Ada waktu di mana seseorang melakukan teknik relaksasi dan sharing secara efektif dengan psikolog dalam membentuk kepribadian yang kuat. Yang keempat ada relaxation technique, yaitu mengembalikan kondisi tubuh pada homeostatis, yaitu kondisi tenang sebelum ada stresor. Ada beberapa teknik relaksasi, antara lain yaitu yoga, meditasi, dan bernafas di pragmatik. Nah, itu tadi beberapa penjabaran mengenai peran konselor sebaya dalam menangani stres belajar di tengah pembelajaran online pada remaja. Jadi, stres mempunyai dampak yang besar apabila dibiarkan saja. Stres yang berlebihan dapat mengganggu aktivitas manusia. Oleh karena itu, jangan sungkan jika kamu ingin meminta bantuan kepada konselor sebaya atau orang yang kamu percayai. Tidak lupa juga untuk meningkatkan spiritualitas kita dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan olehnya. Semangat kawan-kawan. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.